Panjang ini Habib mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat hari raya Idul Adha. Selamat hari raya Idul Adha. Nah, seperti biasa kita awali dulu dengan membaca qasidah salawat kepada Nabi Muhammad SAW dari qasidah burdah dan syair tanpa waton. Ya, semoga yang kita baca memberikan keberkahan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syari wad daraji al-fatah ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya barakanca pria wanita jauh ngaji syariat bloko berbintar dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara tembe burine bakal sengsara ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syari wad
majelis taklim yang dimulakan oleh Allah. Mari kita telaah bersama, kita mengkaji bersama-sama kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hujjah artinya yang menjadi dasar, yang menjadi dasar. Saya punya hujjah, saya punya dasar, saya punya argumen, hujjah. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah artinya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Jamaah, al Jamaah di sini adalah jamaatus sahabah radhiyallahu taala anhum. Baik, halaman ke-8. Silakan dibuka halaman ke-8. Ada yang menjadi relawan untuk membaca terlebih dahulu Al-Mithalul Awwal. Relawan membaca siapa? Gus. Monggo, bismillah. Bismillah. Monggo, Gus. Monggo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mithalul Awwal, jawazu hibati sawabi qiraati wa sadaqati lil mayyit wa usuli sawabi qiraati wa amalil birri lil mayyit. وهو لمسائل الفروع الخلافية فلا يجوز لشأنه إثارة الفتن والبدع. Oke, paragraf pertama dulu. Jawazu Al-Mithalul Awal, halaman 8. Halaman 8, judulnya Al-Mithalul Awal. Ini adalah misal pertama yang menjadi kajian di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Mithalul Awal, permasalahan atau misal yang pertama. Jawazu hibati thawabil qiraah. Jawaz boleh, yajuz boleh ya. Jawaz hibatu thawabil qiraah, boleh menghibahkan, boleh menghadiahkan pahala qiraah. Wasadaqah, boleh menghadiahkan pahala sedekah. Lil mayyit, bagi mayyit, bagi orang yang telah meninggal dunia. Meninggal dunia secara alami normal ataupun meninggal dunia karena dikoronakan. Jadi pahalanya boleh mengirimkan pahala, menghadiahkan pahala berupa qiraah ataupun sedekah. Wa wusuli thawabil qiraah, bukan hanya boleh menghadiahkan saja tetapi pasti nyampe. Wusuli thawabil qiraah. Usul artinya sampai, pasti nyampe, pasti sampai pahala tersebut sampai. Thawabil qiraah, pahala bacaan tersebut pasti sampai. Wa a'malil bir, dan amal-amal kebajikan apapun lil mayyit, akan sampai kepada mayit. Ini yang mungkin terkadang jadi pertanyaan besar sebagian orang. Ngapain yasinan? Apa sampai pahalanya? Oh iya betul. Kalau mungkin di sini nggak berasa, tapi kalau di perumahan di kota ngapain tahlil itu nggak sampai pahalanya, nggak sampai. Ada, ini benar-benar terjadi. Fakta. Dan di tetangga kita. Ini fakta. Entah kalau melihat mereka mapan secara ekonomi, mapan secara harta, mapan secara pekerjaan, tapi belum mapan secara ilmu dan kajian. Setelah mapan ekonominya baru belajar. Maka seperti gelas kosong yang memang aslinya kosong. Gelas kosong diisi kopi ya kopi. Gelas kosong diisi air putih ya air putih gitu kan. Diisi teh ya teh. Kenapa? Karena memang asalnya kosong. Dan tampaknya mereka baru mengenal agama Islam dan kenalnya kepada yang kosong, gitu kan? Jadi bukan karena mereka memang tahu dan mengkaji, tapi lebih karena kosong. Baik. Di sini disampaikan bahwa boleh menghadiahkan bacaan yasin, bacaan tahlil, bacaan apapun, pahalanya saya hadiahkan. Boleh. Kita melakukan hadiah bacaan itu boleh. Yang kedua, bahwa pahala tadi nyampe kok. Bukan hanya boleh tapi nyampe. Baik, lanjut paragraf berikutnya.
Paragraf yang kedua, fadhal. Monggo. Iqra. وهو من مسائل الفروع الخلافية فلا يجوز بشأنه إثارة الفتن والجدال والإنكار على القائل والعامل به ولا على المخالف. Oke, yakfi. Baik. Wahwa, dan hal tadi, judul besar tadi, wahwa min masailil furu'il khilafiyah, dan hal itu sebetulnya memberikan hadiah pahala, sampainya pahala itu min masail furu'il khilafiyah, masalah furu', masalah ranting, masalah kecil, bukan masalah pokok yang utama. Kalau masalah pokok yang utama itu adalah rukun iman, ini pokok utama yang nggak bisa beda. Kita iman kepada Allah, nggak ada khilafnya. Kita iman kepada para malaikat Allah, nggak ada khilafnya. Kita beriman kepada para nabi, para rasul, nggak pakai khilaf. Masalah iman ini masalah pokok. Kita iman kepada hari akhir, hari kiamat, nggak pakai khilaf. Nggak ada yang mengatakan kayaknya hari akhir ini nggak begitu ada. Oh, nggak khilaf, nggak pakai khilaf. Hari akhir itu ada. Pasti. Kayaknya alam barzah ini meragukan deh. Nggak pakai begitu. Alam barzah pasti ada. Ini usul, ini pokok yang nggak ada khilaf. Termasuk iman kepada qada dan qadar, suratan takdir. Suratan takdir itu apa benar ada sih? Oh, nggak pakai khilaf kalau ini. Ini ada, sepakat. Adapun yang menjadi khilaf adalah yang selain 6 itu. Nah, termasuk diantaranya adalah pahala yang dihadiahkan. Ini masalah ranting gitu ya. Masalah rantingnya, bukan masalah pokok utama pohonnya. Masalah pokoknya rukun iman harus tetap ada, maka pohon iman itu ada. Tapi kalau ranting-ranting kecilnya, dedaunannya, bunga-bunganya, buah-buahnya, ya banyak ranting, banyak dedaunan, banyak bunga, banyak buah. Ketika engkau mengetahui satu ranting, bukan berarti nggak ada ranting yang lain. Ketika engkau memetik buah dari satu ranting yang ini, maka yang sono juga buah yang sama. Jadi kalau yang punya amalan seperti ini, bukan berarti yang amalan yang sono nggak Islam juga, gitu. Syar'i juga. Kalau yang ranting ini Anda petik buah mangga, jangan ngotot, ini buah mangga di ranting ini doang. Ranting yang lain bukan pohon mangga, bukan buah mangga. Terus buah apaan? Gitu kira-kira ya. Oke. Ini masalah furu'iyah, masalah ranting cabang, bukan masalah pokok. Yang pokok itu rukun iman. Baik, lanjut. Fala yajuz, ini kalimatnya fala yajuz. Kiai Ali Maksum kata fala yajuz bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal inkar. Maka tidak seharusnya gara-gara masalah ranting cabang yang banyak ini itharatul fitan, Anda membesarkan fitnah. Diributin itu nggak boleh. Nggak boleh diributin. Itharatul fitan wal jidal, nggak perlu berbantah-bantahan. Wal inkar, dan gak perlu mengingkari alal qail wal amil bihi alal mukhalif, kepada orang yang mengambil pendapat bahwa pahala itu boleh dihadiahkan dan nyampe. Itu sebetulnya gak boleh diramein, gak boleh berbantah-bantahan, gak boleh besar-besarkan. Kenapa? Karena ini urusan ranting cabang saja. Wala 'alal mukhalif, dan orang yang berbeda juga enggak boleh diributkan. Lanjut, monggo. Wala yanbaghi an yaqa'a bainahuma ma la yanbaghi wuqu'uhu baina akhawaini muslimaini. Wala yanbaghi, seyogyanya tidak terjadi an yaqa' bainahuma, terjadi di antara keduanya yang berbeda, satu tahlilan, satu dar. Kira-kira begitu ya, satu ziarah, satu damau, kan begitu. Seharusnya la yaqa' bainahuma, tidak terjadi di antara kedua mereka ma la yanbaghi wuqu'uhu, seharusnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya. Kenapa? Akhwaini muslimain, karena hakikatnya keduanya adalah saudara muslim, saudara
Muslim. Lanjut. ولئن كان للمانع مستند فإن لغيره مستندا كذلك. Wala in kana lil mani' mustanad, dan apabila orang yang lil mani', orang yang melarang, jangan ziarah kubur, jangan tahlilan, jangan yasinan, kelompok yang mengatakan lil mani' mustanadun, mereka punya hujjah, mereka punya dasar hukum. Oke, fa inna li ghairihi, karena sesungguhnya yang berbeda dengan mereka, yaitu yang mereka yang tahlilan, mereka yang yasinan, mereka yang ziarah kubur, mustanad dan kadzalik, mereka juga sama-sama punya dalil dan punya dasar hukum. Lo punya, gue punya. Lanjut. وقد قال ابن تيمية أن الميت ينتفع بقراءة القرآن كما ينتفع بالعبادة المالية من الصدقة ونحوها. Faqad qala Ibnu Taimiyah. Sudah langsung Ibnu Taimiyah. Selesai cerita. Faqad qala Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini siapa, Bib? Ibnu Taimiyah adalah salah satu murid imam, salah satu ulama mereka. Mereka siapa ini? Hanafi. Siapa ini? Ulama siapa ini? Hanafi. Oke, jadi petanya diperjelas gitu ya. Sorry, ini terpaksa menyebutkan merek ini. Iya, Bib. Yang rumpunnya Nahdlatul Ulama, yang rumpunnya Nahdlatul Ulama kita ini loh. Yang kita yang rumpunnya Nahdlatul Ulama, kita yang yasinan, kita yang tahlilan, kita yang sholawatan, maka kita punya dasar hukum kitab-kitab salafus saleh gitu ya, dan itu kutub-kutub, kitab-kitab, literatur-literatur, sumber-sumber buku-buku yang rata-rata bermadhab Syafi'i, ala madhab Syafi'i. Nah, sedangkan saudara kita yang berwarna biru, betul warnanya Biru. biru, warnanya biru betul, Iya. biru ya, warnanya apa? Biru. Kok mesem? Warnanya biru betul. Kayak surbannya Habib. Kayak surbannya Habib. Waduh, ini hari ini berarti salah. Dress code-nya salah ini hari ini. Arema. Yang berwarna biru, yang nggak mau yasinan, yang nggak mau tahlilan, yang nggak mau sholawatan, yang nggak mau ziarah kubur, yang nggak mau talqin gitu ya. Mereka itu ada kecenderungan merujuk gitu ya. Kecenderungannya merujuk kepada generasi baru, generasi Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebut dengan Wahabi gitu ya. Kemudian yang serumpun dengan mereka tokohnya ya Ibnul Utsaimin yang baru-baru begitu ya. Kemudian yang agak lebih di antara mereka ya Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kemudian Ibnu Taimiyah, yang kemudian di atasnya lagi sebetulnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Ini rujukannya ke kerajaan Saudi Arabia. Ya, kerajaan Saudi Arabia. Kerajaan Saudi Arabia itu raja, bukan demokrasi ya, raja. Jadi terserah raja sang penguasa. Memberikan keputusan madhab resmi negara adalah madhab Hambali, bukan madhab Syafi'i, madhab Hambali. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya putra Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kemudian punya murid lagi Ibnu Taimiyah. Kemudian punya putra lagi yaitu Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kemudian generasi yang baru Muhammad bin Abdul Wahhab. Oke, ini agak bingung? Enggak. Lanjut ya. Bingung enggak? Bingung enggak ya? Pokoknya biru sama hijau beda rujukan kitab. Sebetulnya pangkal masalahnya adalah yang biru itu cenderung madhab Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali, sedangkan kita mayoritas memang sebetulnya madhab Imam Syafi'i gitu ya. Dan kita lebih dominan gitu ya. Kemudian masalahnya di mana? Masalahnya adalah kita ini sudah mapan gitu ya.
Kita ini sudah mapan dengan tradisi-tradisi keislaman kita. Kita yasinan, kita tahlilan, kita sholawatan, dan itu di belahan dunia manapun, bukan hanya Indonesia ya, bukan hanya Indonesia. Anda di Malaysia pun juga ziarah kubur. Anda pergi ke India pun ziarah kubur, juga tahlilan, juga sholawatan. Anda pergi ke Yaman juga tahlilan, sholawatan. Anda pergi ke Mesir juga yasinan, sholawatan. Qamarun, qasidah Qamarun itu Mustafa Atif tuh orang Mesir, itu orang Mesir, sholawatan. Anda pergi ke Emirat Arab juga sholawatan. Hanya Saudi Arabia saja yang karena dia bermadzhab Ahmad bin Hanbal, kemudian pembarunya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, mereka itu melakukan penolakan terhadap apa yang kita laksanakan. Kenapa? Mereka cenderung meninggalkan imam-imam madhab. Mereka cenderung meninggalkan imam madhab, mereka meninggalkan ulama, tetapi langsung ke Quran dan ke hadis. Mereka ada kecenderungan yang utama Quran, yang kedua adalah hadis, kemudian ulama madhab salafus saleh mereka tidak terlalu pedulikan. Mereka bermadhab Imam Ahmad bin Hanbal, tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak terlalu direken, kira-kira begitu. Tidak terlalu direken. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid-murid yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, tetapi ulama-ulama mereka sendiri tidak terlalu ngereken, kira-kira begitu ya. Jadi mereka langsung Quran, langsung ke hadis. Padahal pengetahuan mereka terhadap Quran, pengetahuan mereka terhadap hadis terbatas. Maka ketika bertemu sesuatu yang mereka merasa enggak ada Quran, enggak ada hadisnya, mereka langsung protes. Walaupun sekarang sudah terlalu atau masih? Masih, Beb. Masih ada juga. Sekarang masih, walaupun nggak terlalu tapi masih. Jadi sebetulnya kalau buat saya ya, mereka tidak banyak ngaji kayak kita. Mereka nggak mau sholawatan, mereka nggak mau tahlilan, mereka nggak mau istighosahan, mereka nggak mau haul, mereka nggak mau perayaan-perayaan, nggak mau. Maunya sholat, baca Quran, baca hadis, selesai. Pertanyaannya, kapan ngajinya? Pertanyaan kan gampang, kapan ngajinya? Kalau kita tahlilan, kadang ya ngaji. Sholawatan, ngaji. Istighosah, ngaji. Haul, ngaji. Kita banyak ngaji, banyak belajar, sehingga perbendaharaan ilmu keislaman budaya Islam kita jauh lebih luas. Mereka terjebak dengan tradisi yang tidak mau, jadi jarang ngaji. Terus mintanya Quran hadis toh, maka tidak ketemu. Mereka, ulama mereka itu Ibnu Taimiyah, ulama mereka itu Ibnul Qayyim, tapi mereka kadang tidak tahu. Justru kita yang madhab Syafi'i bukan madhab Hambali malah tahu. Kenapa? Kita kakean ngaji kitabnya mereka, kita yang ngaji. Mereka sendiri tidak ngaji kitab ulama-ulama mereka. Kenapa? Karena gayanya Quran hadis, nggak mau ulama. Kita Quran dipakai, hadis dipakai, tapi dauh para ulama kita kaji semuanya, sehingga perbendaharaan kita lebih luas, lebih simpel, lebih luas. Kalau Habib Ali Al-Jufri mengatakan orang yang ilmunya sedikit itu banyak protesnya. Kan saya ngomong Habib Ali Al-Jufri, orang yang ilmunya sedikit itu banyak protesnya. Kakek protes nyocot. Tapi yang perbendaharaan ilmunya banyak luas, dia tahu. Tidak banyak protes. Baik. Nah, kitab ini Yai Ali Ma'sum, beliau kemudian menukil kalam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu salah satu alim dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal,
madhab rujukan mereka. Jadi bukan madhab kita. Kenapa Yai Ali Ma'sum menyebutkan Ibnu Taimiyah? Kalau kita sudah menjalankan, kita sudah tahu, ini disebutkan sebetulnya untuk mereka, supaya mereka sadar, hei kalian yang tidak mau yasinan, hei yang tidak mau tahlilan, hei yang tidak mau ziarah kubur. Loh, ini loh ulama kalian sendiri itu mengatakan bisa dan nyampe. Nah, kok kalian malah mengatakan tidak nyampe? Maksudnya begitu. Ibnu Taimiyah, faqad qala Ibnu Taimiyah, innal mayyita, sesungguhnya mayit jenazah, yantafi'u bi qiraatil Qur'an. Mayit itu yantafi', mendapatkan manfaat bi qiraatil Qur'an, dengan bacaan Quran. Dengan bacaan Quran berarti di semua ya. Al-Fatihah, mayit itu mendapatkan manfaat. 5 ayat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, manfaat. Ayat kursi, mayit mendapatkan manfaat. Awakhir Al-Baqarah, apa awal Al-Baqarah itu yang mana? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai selesai. Loh, itu bacaan akhir Baqarah, ternyata mayit dapat manfaat. Yasin dapat manfaat, Waqiah dapat manfaat, Salatsa min qul huwallahu ahad manfaat, Mu'awwidhatain al-falaq an-nas manfaat. Yang kita baca semuanya adalah Al-Quran, dan mayit mendapatkan manfaat dari bacaan-bacaan tersebut, kata Ibnu Taimiyah. Kama yantafi'u bil ibadatil maliyah, sebagaimana mayit itu mendapatkan manfaat dari ibadah yang berkaitan dengan harta, minas shadaqah wa nahwiha, seperti contohnya sedekah dan yang semisalnya. Mayit meninggal dunia, gitu ya, panggil tetangga, bacakan Yasin. Oh, bacaan ini manfaat buat mayit. Dibacakan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah itu manfaat buat mayit. Kemudian piring terbang. Soto, yang sudah langganan tadi kan. Soto, menu abadi. Soto kan? Ketika soto ini dijadikan ibadah maliyah, ibadah ini sedekahnya untuk yang meninggal dunia, loh, maka ini sepiring nasi, sebutir nasi yang kita makan, tiap butiran nasi itu menjadi sedekah manfaat untuk yang meninggal dunia. Setiap butir. Nah, yang hadir berapa? Banyak. Yang hadir banyak. Berapa piring kira-kira tiap tahlilan? 20, 30, 50 piring. Ya. Kira-kira berapa butir nasi? Sesuap aja. Jadi manfaatnya mayit. Loh, ini yang ngomong siapa? Ibnu Taimiyah, imam mereka, bukan imam kita. Imam mereka. Loh, itu manfaat buat yang telah meninggal dunia. Orang kemarin sore yang baru hijrah, baru ngaji, kenapa itu orang kena musibah meninggal dunia, direpoti dengan tahlil, direpoti dengan soto. Ini kan musibah. Loh. Filosofinya adalah ini semua adalah pahalanya untuk mayit yang meninggal dunia, bukan untuk yang hidup, tapi untuk yang meninggal dunia. Baik, lanjut. وقال ابن القيم في كتاب الروح أفضل ما يهدى إلى الميت الصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه. Kemudian selanjutnya tadi yang pertama Ibnu Taimiyah ya. Yang kedua Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah murid dari Ibnu Taimiyah. Muridnya Ibnu Taimiyah Ibnul Qayyim mengatakan fi kitabir ruh, kitab Ar-Ruh namanya. Jadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab judulnya Ruh.
gitu ya. Judulnya Ar-Ruh. Beliau mengatakan afdalu ma yuhda ilal mayyit. Afdal ma yuhda ilal mayyit. Seafdalnya sesuatu yang paling afdal dihadiahkan untuk mayit apa? As-shadaqah. Piring terbang. Rawon. Berkat rawon. Ternyata itu afdal. Itu ternyata yang paling afdal yang dihadiahkan untuk mayit adalah sedekah. Kemudian wal istighfar. Tahlilan ada istighfarnya ada? Ada. Yang mana? Ini sebetulnya yang mana istighfarnya? Istighfar yang mana? Astaghfiru rabbakum. Istaghfiru rabbakum. Itu yang mimpin tahlil. Itu yang mimpin tahlil. Ini jamaah tahlil, yang itu mimpin tahlil. Apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim. Istaghfiru rabbakum. Mintalah maghfirah kepada Tuhan kalian. Astaghfirullahaladzim. Pertama tidak sedekah ya. Yang paling afdal dihadiahkan untuk mayit adalah sedekah. Yang kedua istighfar. Yang ketiga wadu'a'u lahu, doa. Mendoakan kepada mayit. Bagaimana doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dalam tahlil itu Allahumma ij'al lahu fidaan minan nar wa hijaban minan nar wa fakakan minan nar wa itqan lahu minan nar. Itu termasuk yang afdal untuk doa lahu. Kemudian wal hajju an, kalimatnya wal hajju anhu, dan ibadah haji untuknya. Mayit sudah meninggal dunia, tapi anak keturunannya, keluarganya, kemudian beliau berangkat haji. Nawaitul hajja atau nawaitul umrata anil mayyit, gitu ya. Saya berniat haji, tetapi bukan untuk saya, untuk orang tua saya yang telah meninggal dunia. Lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, yang ke tanah suci saya, yang ngiter-ngiter Ka'bah tawaf saya, yang sa'i di antara Safa dan Marwah saya, yang wukuf di Arafah saya, gitu kan, yang mabit di Musdalifah saya, yang pergi ke Mina saya, yang lempar jumrah saya, kemudian kembali ke Makkah untuk tawaf rukun saya, tahallul saya yang capek, saya yang mengeluarkan biaya, tapi semua ibadah itu yang saya lakukan, semuanya saya lakukan untuk yang telah meninggal dunia. Boleh bertanya. Jadi kalau kita cuma yasin tahlil enteng, ringan. Ini haji apa? Haji yang waiting listnya 25 tahun. Waiting listnya 25 tahun. Monggo Ustaz, monggo. Eki. Yai. Ngapunten. Mohon maaf. Ini Yai Ahmad Zain. Mriki. Lo mriki apa? Oh, ternyata. Biar kalau saya tidak bisa jawab ada pertanyaan. Ada nih, Ini ngaji bersama dengan rencang-rencang santai-santai sambil ngopi. Baik, termasuk haji juga bisa atas nama al-mayit. Ini yang disampaikan Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Kemudian lanjut. وأما قراءة القرآن وإهداؤها إليه تطوعا من غير أجر فهذا يصل إليه كما يصل إليه ثواب الصوم والحج. طيب. Wa amma qiraatul Quran, perhatikan. Wa amma qiraatul Quran wa ihda'uha ilaihi. Adapun pembacaan Quran wa ihda'uha ilaihi, kemudian setelah baca Quran dihadiahkan untuk mayit. Tatawu'an, kalimatnya tatawu'an itu artinya sukarela. Saya secara sukarela baca Yasin. Ikhlas, sukarela.
Tatawuan artinya sukarela. Panjenengan kalau hadir tahlil sukarela atau terpaksa? Sukarela. Super sukarela. Kalau ada tahlilan sukarela nggak Bu? Atau terpaksa? Komandan memberkati. Tatawuan kalimatnya secara sukarela. Min ghairi ajrin, kalimatnya lihat nih. Min ghairi ajrin, tanpa ada imbalan. Ayo. Saya hadir tahlil ikhlas sukarela. Kalau ada berkat ya tidak apa-apa, gitu, apa-apa. Tapi saya tidak mengharap. Kenapa hadir tahlil? Ini rumahnya Abah Fulan. Mewah. Itu kesukarelaannya, keikhlasannya belum mentok 100%. Lo ikhlas, itu ikhlas. Tapi belum 100%. Kenapa ada harapan kemewahan? Yang seharusnya tatawuan, sukarela, ikhlas. Saya hadir tahlil, ingin membacakan surat Al-Fatihah, ingin membacakan Al-Quran, ingin membacakan zikir untuk almarhum. Kalau ada piring tebaran, alhamdulillah. Ada berkat, ya enggak, alhamdulillah. Andai kata Anda ada apa-apa, Alhamdulillah. ya enggak apa-apa harusnya. Oke, tatawuan ya, ini pendidikan. Tatawuan min ghairi ajr. Tatawuan min ghairi ajr, karena kita memang ikhlas tanpa mengharapkan balas ya. Biasa. Tatawuan min ghairi fahada yasilu ilaihi. Maka bacaan Quran ini sampai kepada mayit. Kama yasilu ilaihi thawabas shaumi wal hajj. Sebagaimana pahala puasa, pahala haji juga sampai untuk mayit. Maka boleh ya, kemarin puasa tarwiyah tanggal 8, puasa Arafah tanggal 9, hari ini tanggal 10 Idul Adha. Tanggal 8, tanggal 9, ya Allah saya puasa sunnah tarwiyah, ya Allah saya puasa sunnah Arafah. Puasa ini pahalanya saya hadiahkan, gitu ya. Saya hadiahkan untuk yang telah meninggal dunia. Boleh dan pahalanya nyampe. Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu, Ibnu Qayyim mengatakan seperti itu, dan kedua orang ini adalah imam besar mu'tamad yang termasuk ulama besar yang pendapat mereka menjadi acuan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Kalau ada yang ngotot berarti kurang ngaji. Berarti kurang ngaji. Kalau ketemu orang yang kurang ngaji, kurang belajar, masih belajar 1 ayat 2 ayat, belajar 1 hadis 2 hadis, kemudian ngotot nyalahkan, tinggal lo. Kesel. Kenapa? Wajah tidak ngerti. Memang tidak kan? Lanjut. وقال في موضع آخر من كتابه والأولى أن ينوي عند الفعل أنها للميت ولا يشترط التلفظ بذلك. طيب. وقال في موضع آخر, masih di dalam kitab Ibnul Qayyim, yaitu Kitab Ar-Ruh, kitab namanya Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim. Masih di kitab itu juga Ibnul Qayyim mengatakan wal aula an yanwiya 'inda al-fi'li. Subhanallah. Syuf. Wal aula an yanwiya 'inda al-fi'li annaha lil mayyit. Dan yang utama, wal aula, yang lebih utama, an yanwiya, hendaklah ia berniat indal fi'li, ketika melakukan annaha lil mayyit, sesungguhnya hadiah sedekah tadi, haji tadi, puasa tadi, makanan tadi, berkatan tadi diniatkan lil mayyit, untuk mayit diniatkan. Wala yushtarat talaffuz bidzalik, wala yushtarat, tapi tidak disyaratkan at-talaffuz, melafadzkan dengan lisan. Niatkan dalam hati, tidak harus dilafadzkan dengan lisan. Kalau kita bagaimana? Kita niat dan kita lafadzkan Allahumma ja'al, gitu ya. Ya betul.
Hadir tok ini tidak mimpin. Allahumma ja'al wa ausil. Iya betul ya. Wa balligh thawab ma qara'na. Allahumma ja'al. Kita bukan hanya niat dengan hati, tapi kita lantunkan, kita lafadzkan dengan lisan. Allahumma ja'al wa ausil. Ya Allah jadikan. Allahumma ja'al. Ya Allah jadikan. Wa ausil, sampaikan. Wa balligh, dan sampaikan. Thawab ma qara'na, pahala yang kami telah baca. Minal Qur'anil azim, dari Quran azim, wa qauli la ilaha illallah, wa ma sabbahna min subhanallah bihamdi, wa ma shallaina ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bla 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 bla, gitu kan? Tadi itu loh yang kami bacakan. Ya Allah, maka jadikan, sampaikan, hantarkan bacaan-bacaan tadi kepada yang telah meninggal dunia. Kita dalam mazhab kita telah niat dalam hati, bahkan kita lafadzkan dengan lisan. Kita komplit, batinnya niat, zahirnya melafadzkan. Mereka menghimbau, dihimbau untuk niat dengan hati walaupun tidak wajib melafadzkan. Kita sudah niat, sudah dilafadzkan, mantep, jos. Ragu apa enggak sekarang? Ragu apa enggak? Tidak. Kalau banyak ngaji itu tambah mantep imannya. Oke. Sering-sering kan? Sering-sering kan? Sering-sering ngaji biar tambah mantep amalan kita. Lanjut. Dzalika ma qalahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim naqalahu anhuma al-'allamah Asy-Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Diyar Al-Misriyah As-Sabiq. Baik. Hal tadi yang sudah kita jelaskan panjang lebar gitu kan. Dzalika ma qalahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim. Tadi itu adalah yang telah disampaikan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Kemudian naqalahu anhuma al-'allamah Syekh Hasanain Muhammad Makhluf dan Asy-Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf, Mufti Diyarul Misriyah, Mufti Mesir, Mufti negeri Mesir, Mufti yang lalu negeri Mesir, memfatwakan hal tadi dengan menukil pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Kemudian maqala ثم قال وذهب الحنفية إلى أن كل من أتى في عبادة سواء كانت صدقة أم قراءة القرآن أو غير ذلك من أنواع البر له جعل ثوابها لغيره ويصير ثوابها إليه. Oke. Kemudian jadi panjang ya. Syekh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Mesir, gitu ya. Beliau juga menukil pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang panjang tadi. Kemudian Syekh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Mesir ini menambahkan wa dhahabal Hanafiyah. Adapun orang-orang yang bermadhab Hanafi. Kenapa beliau mengatakan Hanafi? Ya, karena di Mesir mereka banyak yang bermadhab Hanafi. Kita di Indonesia mayoritas madhab Syafi'i. Saudi Arabia bermadhab Hambali. Mesir itu 50-50. Sebagian madhab Hanafi, sebagian madhab Syafi'i seperti kita. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu meninggal di Mesir dan dikuburkan di Mesir. Kapan-kapan nanti cerita tentang empat madhab. Jadi supaya kita terang kenapa sih madhab, kenapa sih? Kapan-kapan saya terangkan supaya kita punya gambaran jelas. Tapi minimal malam hari ini ya tentang pahala yang nyampe kepada mayit. Madhab Hambali nyampe, madhab kita Syafi'i jelas nyampe. Madhab Hanafi pun, madhab Hanafiyah, madhab Hanafi mengatakan anna kulla man ata bi'ibadatin. Imam Hanafi mengatakan kulla man ata bi'ibadatin, siapapun yang melakukan ibadah. Umum ya, siapapun melakukan ibadah. Kalau Ibnu Qayyim tadi menerangkan ya, bacaan Quran, sedekah, istighfar, doa, gitu ya. Ini disebutkan wa nahwiha dan yang semisalnya. Tapi kalau Imam Hanafi ibadah apapun, lebih umum lagi, ibadah apapun gitu.
kullu man ata bi ibadatin. Kemudian sawa'un kanat shadaqah am qira'ah Quran. Apapun seperti sedekah atau bacaan Quran, wa ghairi dzalik min anwa'il bir, kalimatnya wa ghairi dzalika min anwa'il bir, dan hal yang lainnya yang berupa kebajikan-kebaikan apapun. Lebih umum ya, kebajikan-kebaikan apapun. Pokoknya ada nilai kebajikan di situ, ada nilai kebaikan itu masuk dalam pendapat Imam Hanafi. Birlahu ja'ala thawabiha li ghairi. Kemudian ia menjadikan pahalanya untuk yang telah meninggal dunia. Kebaikan apapun. Saya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menikah. Pahalanya saya hadiahkan untuk mayit. Yang enak nikah saya, pahalanya buat yang telah meninggal dunia. Boleh. Imam Hanafi anwa'il ibadah wal bir, gitu kan? Ibadah apapun, kebajikan apapun, pahalanya boleh dihadiahkan. Kalau tadi Ibnu Qayyim sedekah, bacaan Quran, nikah nggak masuk. Nikah. Tapi Imam Hanafi kebaikan apapun, saya yang nikah. Tapi pahalanya untuk yang meninggal dunia. Boleh. Oh, boleh. Aneh ya? Tapi anwa'il ibadah wal bir, ibadah apapun, kebaikan apapun, nilai pahalanya boleh. Ya sudah boleh. Mesem, senyum. Ibtisamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu bernilai sedekah. Saya mesem, ada nilai sedekahnya. Ya Allah, pahala mesem saya hadiahkan untuk yang telah meninggal dunia. Boleh. Jadi nanti kalau ada yang meninggal dunia, tahlilnya ganti mesem ya. Imam Hanafi, ibadah apapun, nilai kebajikan apapun, gitu kan? Sawabuha li ghairihi yasilu thawabuha ilaihi. Pahalanya itu boleh dihadiahkan dan pahalanya sampai kepada yang telah meninggal dunia. Paragraf terakhir, ziyadatun minal fakir. وروى الإمام محب الطبري يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة مندوبة. Baik, ziyadatun minal faqir. Ziyadatun minal faqir, tambahan. Ini sekedar penjelas ya. Ziyadah artinya tambahan. Minal faqir, dari al-faqir. Al-faqir artinya orang yang butuh. Maksudnya adalah sang penulis. Jadi Kiai Ali Maksum Kerapia ini menyebut dirinya sebagai al-faqir, gitu ya. Ini bentuk ketawaduan, menyebutkan dirinya sebagai al-faqir. Maksudnya al-faqir orang yang sangat butuh, bukan butuh duit, bukan butuh harta. Al-faqir ila rahmatillah, orang yang sangat butuh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau mengatakan dirinya wa ziyadah minal faqir, tambahan dari saya al-faqir ini, saya yang butuh rahmat ini, saya yang butuh doa ini, saya yang butuh diberikan kasih sayang oleh Allah ini. Beliau mengatakan rawal Imam al-Muhibbut Tabari. Al-Imam At-Tabari, Imam At-Tabari ini imam besar, mulia agung luar biasa, tetapi dalam bidang tafsir, gitu ya. Kalau Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu semua imam dalam madhab fikih. Fikih itu ya yang berkaitan dengan tata cara ibadah kita. Bagaimana berwudu, bagaimana sholat, bismillahirrahmanirrahim atau langsung alhamdulillah, kunut atau enggak, takbiratul ihramnya di telinga atau di pundak, kan begitu ya. Ketika subuh nanti kunut apa enggak, itu bahasan fikih. Adapun Imam At-Tabari bukan di fikih, tapi takhusus beliau khusus mendalam tentang tafsir, tapi juga tahu fikih, belajar fikih, tapi kedalamannya tentang tafsir. Imam At-Tabari mengatakan yasilu ilal mayyit kullu ibadah. Yasilu ilal mayyit kullu ibadah. Setiap ibadah itu sampai kepada mayit. Ibadah apapun nyampe kepada mayit.
tuf'alu anhu, yang dilakukan atas nama untuknya, wajibatan au mandubatan, baik itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah mandub. Maksudnya bagaimana bin? Seumpama saya tadi sholat isya, Allahu Akbar, sholat isya wajib fardu, selesai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi sudah melaksanakan sholat isya. Kemudian saya sholat isya lagi, ngapain? Ya, saya sholat usolli fardhul isya. Kenapa? Bukan untuk saya, tapi untuk yang telah meninggal dunia. Beliau katakan, oh sampai Imam Tabari tetap sampai pahalanya itu. Padahal yang wajib sholat isya itu yang masih hidup. Ya, kalau sudah meninggal dunia tidak punya kewajiban. Tapi andai kata anak turunnya yang masih hidup sholat fardu dan kemudian diniatkan untuk yang telah meninggal dunia, pahalanya nyampe. Jelas? Tapi kalau sudah sholat isya untuk diri sendiri, sholat isya enggak, usolli fardhu isya'i buat mayit, itu udah sholat isya? Belum. Nggak bisa, nggak berlaku. Dirimu dulu baru untuk orang lain. Ini fardhu isya. Sunnah juga boleh. Sunnah juga boleh. Sholat sunnah ba'diyal isya. Saya sholat sunnah ba'diyal isya 2 rakaat selesai. Kemudian saya tak sholat sunnah lagi ba'diyah isya 2 rakaat, tapi yang kedua ini saya tujukan untuk yang telah meninggal dunia. Imam Tabari yasilu ilaihi thawabu, pahalanya nyampe. Ini syuf ajib, lihat. Ini paling terakhir sudah ya. Faidatun, ini terakhir. Faidatun. Faidah yang terakhir ya, paragraf terakhir. Baris terakhir penting. Ini agak jarang kita ketemukan. Faidah. Wa min sholatin nafli. Faidatun artinya faedah. Maksudnya tambahan ilmu, tambahan faedah. Wa min sholatin nafli, termasuk sholat nafilah, termasuk sholat yang tidak wajib, termasuk sholat yang sunnah. Min sholatin nafli, termasuk sholat sunnah tidak wajib. Apa itu? Sholatu raka'ataini lil unsi fil qabri. Sholatu raka'atain, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Lil unsi, kalimatnya lil unsi, sebagai teman, fil qabri, di dalam kubur. Sumbernya kitab Nihayatuz Zain halaman 107. Perlu dibaca lebih lanjut. Artinya, ditanya dia belum tahu ya, bahwa ternyata boleh kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan niat sholat ini dijadikan sebagai teman di dalam kubur. Meninggal dunia nih, dikuburin nih, selesai kan? Selesai kan? Selesai. Kemudian setelah itu kita sholat sunnah 2 rakaat. Allahu Akbar. Sholat sunnah niatnya apa? Bil unsi fil qabri. Semoga sholat yang saya lakukan ini menjadi teman bagi orang yang di dalam kubur. Pernah melakukan? Belum pernah melakukan? Sudah pernah melakukan? Pernah. Nanti Habib tak lebih dalam tentang ini. Tapi ini yang di kitab ini bukan, perhatikan, yang saya terangkan kitab terakhir ini bukan yang viral di media sosial, pakai pakaian APD lengkap, kemudian bukan yang itu keliru loh itu. Abu Nawas. Kalau yang viral di media sosial itu di depannya ada jenazah yang sudah diplastiki, jenazah yang sudah di-covidkan, kemudian ada beberapa petugas yang menjaga jarak dengan pakaian APD lengkap ya, dengan pakaian APD lengkap, melakukan sholat, pakai ruku, pakai sujud. Itu bukan sholat yang ini, tapi itu sholat jenazah yang ngawur, sholat jenazah yang keliru.
Pernah sholat jenazah? Sering. Pernah sholat jenazah? Sering. Sholat jenazah itu Sering. sering. Sholat jenazah itu 4 takbir saja. Sholat jenazah itu berdiri tegak, 4 takbir. Allahu Akbar, kemudian surat Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar, kemudian Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kemudian takbiran keempat, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajra wa la taftina ba'dahu waghfir lana walau. Kalau tidak hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat jenazah itu 4 takbir seperti itu saja, berdiri. Nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Yang viral di media sosial itu sholat jenazah pakai takbir, pakai rukuk, pakai sujud. Abu Nawas. Abu Nawas katanya. Ya itu contoh kecil. Kenapa sih umat Islam itu begitu resah? Ya kami umat Islam resah ketika masjid kami ditutup, kami nggak bisa ibadah. Itu resah banget. Kami di lockdown nggak boleh kerja. Loh ya nggak enak nggak kerja, penghasilan nggak ada tuh nggak enak. Tetapi ternyata umat Islam itu lebih resah lagi kalau masjidnya ditutup. Lebih butuh sembahyang daripada kerja. Loh dua-duanya butuh gitu ya. Dua-duanya butuh. Nggak kerja itu juga berat gitu ya. Tetapi nggak boleh ke masjid itu lebih berat ternyata. Kita lebih resah gitu loh. Kita sudah berbulan-bulan pekerjaannya sulit, ya nggak enak, resah. Tetapi masjid mau ditutup itu resahnya luar biasa. Gitu ya. Jumatan mau dilarang itu bergejolak luar biasa, resah banget. Tarawih mau dilarang itu kita resah banget gitu loh. Sholat Idul Fitri dihalang-halangi, kita itu resah banget gitu loh. Kenapa? Ternyata kita cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya melebihi dari cinta dunia dan kerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kok bisa? Ya, karena kita biasa ngaji, sehingga nilai-nilai keimanan itu sedikit demi sedikit ditanamkan, ditanamkan, sehingga kuat. Mohon maaf sekali, tetangga yang berwarna biru itu begitu cepat melockdown masjidnya. Aneh. Buat saya aneh banget. Selama ini ngomong Quran hadis. Oh, kalau sholat rapat, softnya rapat, kakinya didek kabeh. Kan begitu ya. Tapi begitu disuruh jaga jarak, nggak mau jaga jarak, langsung lockdown masjidnya. Loh kita itu yang hari-hari biasa kadang-kadang nggak gitu rapat softnya, ada celah sedikit kan begitu ya. Ketika masjid mau dilarang tuh kita tuh kesel gitu loh, bergolak gitu loh. Iman kita itu kuat.